warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, sekarang aku sudah mulai sedikit demi sedikit beraktivitas kembali untuk membantu orang. Nah, ini aku mendapatkan informasi terkait ada anak di bawah umur sudah menjadi ODGJ atau skizofrenia guys. Alasannya kenapa aku untuk detailnya nggak tahu. Nah, jadi aku mendapatkan informasi bahwa anak ini dari SMP sampai sekarang SMA sering banget menjadi juara kelas di sekolahnya, dan akhir-akhir ini jadi berperilaku seperti yang tidak normal pada umumnya guys. Karena dia sering banget ketakutan, merasa ada yang ngintip, terus emosionalnya juga tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya pihak dari keluarga meminta tolong sama kita untuk membantu mengobati si anak ini guys. Nah, jadi anaknya ini sekarang ada di rumah, terus posisinya walaupun di sekolah tetap naik turun gitu emosionalnya, makanya kita mau langsung melihat kondisi anaknya seperti apa. Nah, ini bukti laporan foto dan videonya. Bingung banget. Ini atap ditutup gorden. Kenapa sih? Kenapa? Hah? Kenapa? Makin di sini malah makin kelihatan sama orang ini. Apanya? Nah, itu dia. Jadi kita langsung aja ya guys, mau ketemu sama anaknya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Oke. Halo, Mbak. Iya, Nafi. Di mana? Tadi ngomongnya lama. Gak apa-apa, di mana? Oh. Lagi kok teh nggak apa-apa, masuk aja. Iya, nggak apa-apa. Udah prepare mau pindah. Oh, mau pindah? Iya, bingung nggak bisa nggak begini aja. Oh, ini di sini kontrak atau gimana? Udah tidur 2 malam sih di sana, mau pindah ke sana ke lebih ke yang ya, maksudnya biar dia tenang aja. Di sini aja baru. Oh gitu. Ini di sini kontrak atau rumah Ya sendiri? kontrak sih Kak, emang Oh, kita kontrak. belum ada rumah. Oh gitu. Di sini ya, Bu. Gak apa-apa, udah di sini aja. Apa temen nanti nggak bakalan pada kan Opi juga lebih tahu lah. Nanti temen aku pada tahu. Oh enggak lah, nanti kan di blur, nggak usah takut, nggak ada yang tahu kamu siapa. Udah pindah, iya kita udah pindah, tapi maksudnya kakak biar lebih selesai nanti ya. Biar lebih selesai kakak. Enggak apa-apa kan Opi. Oke. Nah, ini umur berapa? Umur 16 tahun. 16. Besok nih tanggal 22. Oh, masih 15 tahun. 15 jalan 16. Iya. Katanya berubahnya dari SMP. Drastisnya sih baru pindah pas ke rumah ini teh, cuma ada perubahan. Ya kita pikir itu emang cuma karena ya udah dari anak-anak ke remaja terus ya. capek sekolah gitu. Karena Jadi, memang karena habis COVID juga kan kemarin. Mulai COVID itu kan memang nggak sekolah, nggak kemana-mana, jadi di dalam rumah aja. Kita Oke. pikir mah ya biasa aja, emang nggak Nah, apa-apa gitu. ini tinggal di sini sama siapa? Ya sama orang tua. ibuku sama ayahku, aku memang udah nggak di sini. Oh, jadi orang tua masih lengkap. Nah, terus gimana Bu awal mula perubahannya? Dari SMP dulu Bu, pertama. SMP kelas? Kelas 2 ya. Pokoknya kelas 9 itu udah mulai kelas 9. Tadinya kan di kelas 8 itu dia memang di Ranking terus katanya ya, pinter ya? kelas unggulan sih, memang anaknya mah Pinter. lumayan hebat lah. Ya. Terus? Makanya kita sayang gitu kan. Mm-mm. Gitu. Terus ya cuma kayak gitu sih, memang dia nggak mau bersosialisasi Sama di orang. rumah tuh juga ya, pulang sekolah udah ke rumah di Langsung masuk kamar kamar. aja udah gitu. Jadi awalnya gini Kak, tiba-tiba yang biasanya nggak pernah tidur siang, tiba-tiba tidur siang terus. Jadi kan kita pikir memang capek aja gitu ya. Terus ini jendela harus dipaku, nggak boleh kebuka. Jadi kan hawa pagi sebenarnya udara penting ya, itu nggak masuk. Nah terus
jadi malam tidurnya keganggu. Itu dari situ, cuma kita pikir ya udah memang karena perubahan aja gitu, nggak ada ininya. Jadi kayak jam tidur tuh berubah. Siang pulang sekolah, pokoknya udah mau asar gitu dia tidur. Nanti tengah malam ya jam 2, jam 3 dia baru. Bersamaan sama itu tiba-tiba anjlok nilainya. Tapi orang tua juga nggak kenapa-napa, nggak maksain juga karena memang kata orang tua juga di kelas unggul jadi lebih berat teman-temannya gitu. Jadi akhirnya ya udah biarin. Tapi di kelas 9 dia sekolah lagi dapat ranking lagi. Terus habis itu ya gitu mulai aneh, tidur bantal ditumpuk sekeliling tuh harus bantal, jadi siang lain sampai nggak kebagian bantal. Itu menurutku aneh ya. Menurutku itu aneh. Terus habis itu mandi katanya berasa ada yang ngintip. Nah ini mulai di sini Kak. Ini mulai di sini 3 bulan ini pas mulai pindah ke rumah sini. Di sana kan emang di komplek juga kan, kalau yang tempat tinggal saya dari kecil dia sampai umur 14 tahun itu memang komplek kan. Yang namanya komplek mah ya nggak terlalu ini kalau pas mulai tinggal di sini. Karena memang ini belakang rumah itu tuh emang rumah ini tuh juga banyak dikelilingin orang lewat juga kan. Terus pas belakang kamar mandi memang kondisinya memang tongkrongan anak-anak muda malam. Tapi kita juga udah. Tapi awal-awal sih di sini juga enggak. Dia pas yang kemarin mulai dia yang ketakutan banget tuh, dia kata dia ngintipin gitu. Halusinasinya. Iya kata dia. Tapi hasilnya F23 ya? Hasil medisnya. Iya. Tapi minum obat terus nggak? Nah ini kemarin harusnya kemarin Kamis kontrol ya. Cuma kata ayah sama ibu jangan dulu deh, kasihan karena minum obat tapi jadi dia efeknya jadi nggak bisa bangun gitu-gitu. Oh jadi bukan, emang kayak gitu. Iya, jadi maksudnya yang khawatir orang tua sebenarnya. Jadi aku kecewa juga, aku udah capek-capek dari ini, aku nganterin ninggalin anak-anak aku dulu, udah capek banget ngabisin waktu, stop gitu. Bu, kalau obat itu harus diterusin Bu. Takutnya katanya terus ketergantungan gitu. Oh enggak. Jadi gini, obat itu harus diminum terus sampai dokter memutuskan stop. Tapi kalau misalnya setengah jalan, nanti efek sampingnya akan malah berbahaya untuk anaknya ini gitu loh. Nanti emosionalnya ditahan malah meledak lebih parah sakitnya. Gitu. Karena aku bisa lihat di kamar mandinya udah segitu rapat, tapi dia masih bilang ada yang ini. Ada yang ngintip. Iya, jadi aku bingung yang ngituinnya. Terus aku juga sampai berantem terus, jadinya aku juga kesel, emosi juga ngadepinnya gitu. Jadi aku marah-marah juga. Mbak tinggal di mana? Deket sini? Aku tinggal di Serpong, deket. Enggak, aku jauh di Cisauk. Jadi dekat kontrakan ibu yang sekarang yang. Saya tuh memang pindah ke situ juga, ke komplek lagi nih sekarang gitunya. Dia sih kalau di komplek ya kayak ke kamar mandi, kayak tidur kan nggak terlalu. Enggak sih, better. Kemarin 2 hari di sana tidur ya aman-aman aja gitu. Tapi anakku ceritanya belum kenapa? Tertutup ya pasti? Susah sama dokter aja, dia belum ini. Nggak mau ngomong? Belum full, menurut dokter itu belum full. Jadi terus ada saran dari gurunya dulu, katanya pernah kayak gitu wali kelasnya. Aku kan sampai cerita ke sekolah juga, terus emang dapat bully juga dari sekolah Kak. Bulinya apa? Bulinya ya cuma omong-omongan gitu aja sih. Sebenarnya sih dia kalau masalah bully dianya masih dia nggak ini, tapi aku tetap nggak terima ya Kak. Jadi aku samperin gurunya, aku samperin guru BK-nya, aku ajak diskusi gitu. Terus ya udah ternyata emang respon gurunya baik juga. Terus aku cerita masalah gini, dia bilangnya coba aja di hipnoterapi aja, katanya, biar nggak ketergantungan obat. Karena gurunya juga dulu sempat disaranin ke dokter, dia nggak mau karena kalau ke dokter itu pasti ketergantungan obat katanya gitu. Jadi dia nyaranin dia, udah ibu kalau ada uang ke hipnoterapi aja gitu. Kalau kemarin kan dia yang bawa ke dokter itu karena memang BPJS ya gitu, masih kita ini. Cuma kayaknya pas minum obat itu juga kayak dia ya gimana sih, bapaknya ya jadi kayak takut juga. Saya kayak anaknya jadi kayak lupaan gitu. Anaknya jadi minum obat itu kayak jadi lupaan gitu. Katanya anakku pintar-pintar malah ntar sayang gitu, jadi ini gitu ayahnya gitu. Makanya kata ayahnya. Tapi udah ditanya nggak mau terbuka sama ibu? Ya enggak sih, cuma ya gitu aja. Itu emang yang di sini tuh dia lebih ketakutan banget di rumah ini, bener ya, bener-bener masuk ketakutan. pintuin aja nih Kak. Kemarin kan aku udah pulang dari rumah sakit, pikirku nunggunya lama. Jadi aku pengen tiduran dulu, aku juga capek ya. Aku pengen tidur dulu di rumah karena kan nggak terlalu jauh rumah sakitnya. Pulang dulu ya, tiduran dulu. Ini sampai pintunya langsung tremor,
Ini takut. Pokoknya mah di gitu. lingkungan sini nih yang ketakutan banget. Kalau kayak kemarin sih dibawa di rumah sana sih dia ya aman-aman keluar, bawa ponakannya main mau keluar juga. Udah berapa lama di sini? 3 bulan. 3 bulan saya di sini. Makanya baru pindah. Tapi perubahan itu kan juga udah cukup lama ya, perubahan ada perbedaan. Iya, kalau aku kira tadinya sebelum ada ini ya udah emang perubahan Karena dari efek dari mungkin anak-anak saya remaja aja gitu. jadi anak pikir rebahan aku. karena COVID itu kan memang nggak sekolah ya, di rumah terus gitu. Jadi keberlanjut kayak gitu ya udahlah gitu. Toh anaknya saya perhatiin ya emang masih pinter, masih apa gitu. Cuma ya memang sosialisasi doang. Dia ya memang anaknya nggak mau capek gitu kan. Kalau kayak Neng, ayo ikut organisasi gitu kayak 17 tahun ngapain sih capek gitu, nggak mau gitu. Nah, jadi kakaknya gimana Kak? Ini udah mulai libur ya? Sebelumnya belum sih, tapi udah nggak belajar sih. Udah nggak belajar. Udah dibawa ke dokter lagi? Harusnya hari Kamis kemarin. Tapi nggak Tapi dilakuin. enggak karena Karena emang satu nggak ada yang mau nganter pindah juga. begini Mau ya. pindah begini kata Dua ayahnya. nggak ada yang nganter, aku Kata juga ayahnya lagi nggak gini, bisa lihat di nganter. tempat baru aja gitu. Mungkin kan di tempat Tadinya baru begitu. nyaman, gitu. Mungkin karena apa efek dari rumah apa gimana efek dari Nika tadinya ini lingkungan pakai sini kerudung sih. terus. Sekarang udah nggak mau Ini pakai ada kerudung. orang gini nggak mau, dia kalau nggak pakai kerudung keluar harus pakai kerudung. Sekarang nggak mau pakai Sekarang kerudung. bukan yang nggak mau, katanya ribet gitu. Terus kemarin ya aku lagi nungguin Grab nih sama ibu, semuanya nungguin Grab mau ke rumah yang baru ceritanya. Itu karena cowok yang dia sangka ngintip itu ya kan, udah anak cowok aja cuma yang lewat aja gitu tuh langsung gini kan. Aku marah di situ soalnya takutnya orangnya tersinggung ya, orangnya kan ngelihat jadi takutnya orangnya tersinggung nanti yang ada jadi masalah baru ya, jadi aku marah gitu. 2 kali orang lewat kayak begitu. Itu bukan nangis. nangis. Jadi kayak ayam sakit. Enggak, nak gini diomelin. aja. Aku omelin memang. Kakak mulu, aku capek diomelin kakak mulu gitu. Makanya kata ayahnya ya udah nanti di sini. Nah, di rumah baru kakaknya. Saya tanya, kamu nyaman di rumah ini? Iya. Iya, saya. Di rumah yang sekarang tuh karena memang ya mungkin nggak tahu juga ya di sini karena memang dikelilingin orang bebas kali ya Pak di sini. Oh ya udah nunggu tunggu sebentar ya. Tunggu Jadi sebentar. sih ya cerita sama temennya masa gue sampai dibawa ke psikolog tahu sama orang tua katanya gitu. Padahal karena dia ini nggak nyaman gitu. Terus ini kakak maunya gimana Kak? Aku juga sebenarnya maunya gimana ya, mau udah biar dia normal aja gitu. Sebenarnya aku juga nggak ngerti. Terus ibu pengennya itu aja katanya, pengen di hipnoterapi aja, tapi kan dana juga kan lagi susah juga gitu. Ibu juga, aku juga nggak bisa bantu sebenarnya kalau buat finansial. Aku juga sama lagi susah gitu kalau buat finansial. Ini rumah aja nih kemarin aku nggak tahu sebenarnya, terus dengar kemarin ayahku telepon mau pindah tapi belum bisa bayar yang bulan sebelumnya gitu. Jadi aku nanti kalau udah pindah dicicil, untungnya yang punya rumahnya baik Kak gitu. Terus yang di sana juga sebenarnya pindah nggak tahu tuh. Jadi aku marah sama dia, lo ngerti nggak sih ini pindah butuh biaya, baru yang kemarin aja belum lunas nih buat pindah ke sini. Sekarang mau pindah lagi, orang tua kerja aku. Jadi kadang aku nanti ibu ngadu sama aku tuh begini, nanti kalau aku marahin dia juga ibu nggak terima gitu, sama ayahku nggak terima. Baru semalam juga aku ngobrol sama suamiku, gimana sih aku ngadepinnya gitu ya, aku juga capek. Aku juga ngurusin anak-anak dua, terus ngurusin ade juga, belum nanti ibu ngadu ini ngadu itu masalah dia. Jadi kesel sama dianya, sebenarnya kesel, capek. Kalau mau ini yuk berubah gitu. Ibu kan kerja ya sekarang di rumah orang, cuci gosok di rumah orang. Ayah kerja kuli bangunan. Aku bilang ibu udah capek di rumah orang, coba bantuin ibu gitu. Nggak ada yang ngerti, dua-duanya sama. Itu tadinya rajin banget Kak, ada aku yang satunya. Terus karena ngeliat dia dia hanya males-malesan kayak gitu, jadi dia juga dia malah lebih ke iri. Jadi aku juga, masa aku Kalau terus saya kan nyaranin ke dia, ngertiin kakaknya lagi begini nih. Kakaknya memang egois gitu ya, emosinya juga dia tinggi. Udah kamu yang ini ngalah gitu. Mama tuh bukan pilih kasih gitu, tapi ya mana ya wajar lah gitu. Kalau aku juga kalau jadi dia juga aku pasti begitu sih, Bu, kesel karena kesel.
dia yang harus selalu ngalah gitu maksudnya. Kadang saya ngomongin sih ke dia juga, kakak nggak boleh gitu, makanya ini pindah juga udah wanti-wanti kakak. Aku sampai share di grup, aku punya grup bertiga nih, aku adekku sama dia, pokoknya nanti ya sampai ngomong kasar aku tuh, pokoknya nanti kalau nggak bantuin ibu pokoknya nyuci setiap sore sendiri-sendiri, gosok boleh seminggu sekali, aku sampai gitu, pokoknya kalau nggak dikerjain aku obrak-abrik semuanya rumah aku gitu. Saking aku capek kesel dia sih ya kata saya berbagi sama Ade ya, makanya nanti di sono kata saya kalian tuh seusia. Kak ini perihal diliatin sinis aja sama adanya dia marah-marah. Oh iya, kadang kan lagi sakit kan, Iya, jadi dari bawa. suami itu memang begitu. Oh gitu. Iya, jadi adanya jadi kayak kambing hitam aja gitu, jadi dianya nih ntar keselnya sama siapa marahnya sama adanya gitu terus. Ini mama ya kata mama kok aku kan kok taruh di teman-teman aku pada kali. Enggak. Lah kata saya kan aku juga pasti mama juga yang terbaik pengennya buat Neng. Siapa namanya? Siapa namanya? Coba. Namanya siapa? Kenapa kamu ada ngerasain apa? Pada ngintip. Siapa yang ngintip? Di belakang Siapa yang ngintip? tahu yang suka nongkrong di situ di belakang. Udah berapa lama ngintip? Tahu. Ya gitu kalau tadi nggak tahu terus katanya ada ngintip tapi dia nggak tahu siapa yang ngintip.